Ya, ini adalah top 10 Awaken Rookie versi Komenin Dong. Tapi sebelumnya Mimin akan menjelaskan dulu beberapa kriteria kenapa mereka semua termasuk top 10 versi Komenin Dong. Pertama, jelas karena kemampuan mereka telah terungkap. Nah, kan masih ada beberapa bagian dari top 10 Akademi Awaken Dunia yang belum bertarung. Karena kemampuan mereka belum terungkap, jadi mereka tidak termasuk di dalam daftar ini. Kedua, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa hal, Mimin pun memutuskan untuk memasukkan keenam perwakilan dari Akademi Awaken Korea ke dalam bagian top 10. Kenapa? Karena mereka bisa menangani seluruh musuh yang merupakan top 10 dari Akademi Awaken Dunia. Perlu digarisbawahi, ada pernyataan yang menjelaskan bahwa kekuatan antara top 10 di Akademi Awaken Dunia itu perbedaannya hanya tipis-tipis saja. Jika murid-murid dari Korea berhasil mengatasi atau melawan mereka, otomatis kemampuan mereka berada di atas murid-murid Akademi Awaken Dunia secara tidak langsung. Ya, walaupun argumen ini masih bisa diperdebatkan. Intinya, jika ada perbedaan bisa kalian tuliskan nanti di kolom komentar. Oke, langsung saja pada peringkat 10. Ini dia penjahat kita, Kang Suchon. Ya, walaupun pertandingannya berakhir seri saat melawan Laura, tapi itu semua karena Kang Suchon bertindak sedikit gegabah. Jika saja Suchon sedikit lebih fokus dalam pertarungannya, otomatis Laura bisa dikalahkan. Posisi ke-9 ada Duke. Tentu saja ini adalah pilihan yang aneh kenapa Duke berada di posisi 9. Padahal secara kemampuan ia berada sedikit di atas kemampuan para top 10 lainnya. Jawabannya jelas, karena ia masih belum beradaptasi dengan kemampuan yang diajari oleh Schneider. Jadi ini mengacu pada kemampuan terbarunya ya. Karena pada chapter terakhirnya Duke menggunakan kemampuan Schneider dan ia belum menguasai sepenuhnya, jadi posisinya sedikit lebih turun dari biasanya. Jika saja Duke menggunakan kemampuan dasarnya ataupun kemampuan aslinya, mungkin ia berada di posisi yang lebih atas lagi. Tapi jika di masa depan nanti ia berhasil menguasai sepenuhnya kemampuan dari Schneider, otomatis kekuatannya akan meningkat pesat dan mungkin itu akan melebihi kemampuannya terdahulu. Lanjut, posisi ke-7 ada Wo-in. Walaupun pertarungannya melawan Jin yang merupakan top 10 berakhir seimbang, tapi menurut Mimin jika pertarungan mereka dilanjutkan, Wo-in akan mendapatkan keuntungan juga kemenangan. Lanjut, posisi ke-6 ada Glan. Walaupun ia adalah orang yang pertama kali dikalahkan oleh Su Jiwoo di Akademi Awaken Dunia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan Glan sangat luar biasa. Bahkan menurut Mimin pribadi, ia sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Ilay, orang yang dikalahkan oleh Gangsuk. Jika saja pada pertempuran pertamanya melawan Su Jiwoo ia tidak terlalu percaya diri dan gegabah, Mimin pun bisa mengambil kesimpulan jika ada kemungkinan Glan bisa mengalahkan Jiwoo. Itu semua karena pada pertempuran tersebut Jiwoo hanya bisa menang karena Glan bertindak gegabah dan terlalu sombong. Selanjutnya ada Subin. Ya, walaupun ia dikalahkan oleh Duke saat di Akademi Awaken Korea, tapi Mimin yakin jika berurusan dengan top 10 lainnya dari Akademi Awaken Dunia, Subin bisa menangani mereka. Atau bahkan jika melawan Duke yang menggunakan kemampuan Schneider, Mimin yakin saat ini Subin bisa menanganinya. Itu kalau misalkan kemampuannya masih belum sempurna ya, kemampuan si Duke maksudnya. Selanjutnya, posisi ke-5 ada Leah ataupun Lia. Nah, ini adalah sosok yang dihadapi oleh Subin pada pertarungan terakhir sebelum diintervensi oleh Frame. Leah bisa dibilang berada di atas angin. Mungkin saja Subin bisa dikalahkan. Nah, kalau Subin kalah kayaknya dia harus ditendang dari posisi top 10 dah. Gimana menurut kalian? Selanjutnya di posisi keempat dan juga ketiga, karena kemampuan mereka hampir-hampir mirip, Mimin pun bingung untuk memutuskan siapa di posisi keempat, siapa di posisi ketiga, yaitu ada Arthur dan juga Jisoo.
Kalau kita lihat flashback, mungkin hanya pertarungan mereka berdua yang paling menarik jika disaksikan. Ya, ini menurut Mimin pribadi ya, karena kalau kita bandingkan dengan pertarungan antara top 10 lainnya, hanya pertarungan Jisuk dan juga Arthur saja yang terlihat kedua belah pihak all out. Tidak ada yang menutupi kemampuan mereka. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Siapa posisi keempat, siapa posisi ketiga? Apa keempat Arthur, ketiga Jisuk aja kali ya? Oke, lanjut. Yang kedua ada Su Jiwoo. Tentu saja dia adalah Rocky paling menonjol. Walaupun baru saja mempelajari kemampuan Awaken beberapa bulan terakhir, tapi karena dibimbing oleh Kaiden, ia pun menjadi sosok yang mematikan. Walaupun masih butuh waktu yang panjang untuk mencapai kesempurnaan, tapi seiring berjalannya waktu dan juga jam terbang pertarungan yang tinggi, kekuatannya terus saja bertambah. Itulah kenapa untuk saat ini Mimin memasukkan Jiwoo pada posisi kedua. Dan yang pertama tentunya kalian sudah tahu, dia adalah Gangsuk. Ya, kenapa Gangsuk Mimin masukkan pada posisi pertama? Karena hanya dia saja yang melawan bagian dari top 10 Akademi Awaken dunia, tapi tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bahkan saat melawan anggota Frame yang merupakan bagian dari peringkat dunia, hanya serangan Gangsuk saja yang sedikit memberikan efek. Nah, mungkin juga ada yang kepikiran, Bang, bukannya serangan Jiwoo juga memberikan efek? Perlu diingat, serangan Jiwoo adalah serangan terakhir yang menguras seluruh tenaganya. Itu saja juga telah dibantu dengan dukungan dari teman-temannya. Dan tentunya serangan tersebut bisa berakibat fatal jika tidak memiliki efek yang signifikan, karena seluruh kekuatan Jiwoo sudah terkuras dan kondisinya melemah, dan itu bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Beda halnya dengan Gangsuk, nampaknya Gangsuk lebih baik dalam kontrol kekuatan. Jadi untuk saat ini Mimin masih sedikit meyakini jika Gangsuk lebih baik dari Jiwoo, tapi tidak tahu untuk beberapa chapter ke depan. Mungkin saja akan ada banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, itu dia top 10 Awaken Rocky versi Komenin Dong. Tentu saja pasti akan ada banyak perdebatan, dan apa yang Mimin sampaikan adalah pure menurut opini Mimin pribadi. Mungkin ada yang menanyakan kenapa Gain tidak dimasukkan dan beberapa karakter lainnya. Tentu saja ada banyak pertimbangan sehingga menghasilkan nama-nama tersebut. Intinya silahkan sampaikan argumen para readers di kolom komentar. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye bye.